Ya, kita pernah melihat kadang orang-orang di sosial media itu ngomongnya atau komentarnya ya. Karena di sosial media itu kan nggak bisa ngomong langsung kecuali live dan mungkin kita bikin video. Tapi nggak semua orang di sosial media itu bikin konten atau mungkin bikin postingan, entah itu live, entah itu story IG atau mungkin di TikTok atau dia bikin video, foto dan sebagainya. Kebanyakan orang di sosial media itu berkomentar. Nah, terutama orang Indonesia, yaitu kadang cuma nonton video setengahnya mungkin atau mungkin nggak sampai 100% langsung komen dan ambil kesimpulan. Nah, gua kadang ngebahas ini kenapa ya orang kita tuh suka berkomentar yang kadang kata-katanya kasar sekali, ya. Karena kalau ketidaksengajaan itu nggak masalah, sekali tuh nggak sengaja nggak masalah. Tapi kadang sering loh. Contoh, ya. Ada postingan misalnya nih ngebahas ini, banyak orang yang nggak setuju. Nah, rame tuh komentar negatif, tanggapnya negatif. Kadang gini, orang-orang yang berkomentar seperti itu kebanyakan mereka tuh ikut-ikutan aja. Padahal kalau kita tanya nih, misalnya nih, lu ngapain komentar kayak gitu? Apa dasar landasannya apa? Dia tuh nggak tahu, teman-teman. Nah, buat lu semua yang nonton video ini, gua ngasih sarannya kalau komentar itu ya nggak usah lah kita nggak masalah ya memberikan opini atau mungkin pendapat itu bagus. Berkomentar itu bagus sebenarnya, tapi harus dilandasi dengan mungkin opini pribadi atau mungkin fakta dan juga data yang valid ya. Misal itu dari pemikiran kita sendiri atau mungkin dari buku dan lain sebagainya. Nah, kenapa orang di sosial media itu suka ngegas kalau konten? Yang pertama, mereka itu pakai akun palsu. Nah, gue ngebahas dulu yang pertama nih. Ya kebanyakannya orang-orang di sosial media bikin akun 3 misalnya, bikin akun 2 misalnya. Nah, akun-akun tersebut kebanyakan itu akun-akun yang nggak ada profilnya, yang nggak ada postingan sama sekali, yang anonim, disebut anonim atau kayak akun-akun buzzer gitu ya. Ya bisa disebut seperti itulah, akun-akun kayak akun-akun spam. Nah, kenapa orang bikin itu untuk komentar itu loh. Nah, jadi kan kita bisa tandain nih mana sih orang yang betul-betul memang dia mencari informasi, mana sih orang-orang yang suka spam-spam nggak jelas gitu. Nah, itu sebabnya dari akun. Tapi kalau akun ini nggak terlalu berpengaruh ya. Tapi yang kedua adalah yang kedua nih, terbawa oleh situasi atau mungkin orang lain. Contoh ada berita lagi rame perihal apa, misal ya gua ambil contohnya, berita A nih, berita A lagi rame nih. Orang-orang berkomentar. Terus misalnya orang berita A lagi rame ngebahas si A begini. Terus si C sebagai orang yang melihat beritanya berkoar-koar, terus yang D nih, yang si E nih yang dengerin dari si C itu dia ikut-ikutan. Padahal yang tadi nih ya, kita tanya dah, tahu nggak maksud beritanya apa? Nggak tahu dia, dasarnya tuh nggak ada dasar kebenarannya atau dasar dia mengambil kesimpulan itu dan dasar dia berkomentar tuh apa. Nah, itu kadang orang-orang kita itu seperti itu ya, kadang dia cuman kita peduli ya, mereka tuh kadang kebawa rasa empati aja sebenarnya. Misal ada kasus nih lagi rame, orang berbuat baik terus tiba-tiba di fitnah misalnya ya, contoh. Orang-orang pada peduli nih dia cuma peduli doang padahal dia nggak tahu kasusnya kan. Karena apa? Karena orang itu terbawa oleh situasi, mungkin oleh suasananya atau mungkin dengan orang-orangnya. Ya, dari teman ke teman, dari mungkin mulut ke mulut, berita ini ramai, kita dukung begini, tapi kita nggak tahu dasarnya apa. Ya, jadi kita tuh perlulah literasi dulu ya. Kita budayakan membaca, budayakan menonton dan juga meneliti. Dan apa dasar kebenarannya? Apa data yang membuktikan bahwa berita ini valid? Nah, kadang orang kita kebanyakannya gitu, teman-teman ya. Dia cuma nonton video misalnya 15 detik, langsung masuk kita ke topik yang ketiga adalah nggak nonton full videonya atau nggak membaca seluruh isi beritanya. Nah, orang kita kebanyakan suka komentar ngegas atau tiba-tiba lari kesimpulan cuma nonton di setengahnya mungkin atau seperempatnya mungkin.
karena udah rasa apa ya, rasa sok tahu gitu, bukan sok tahu sih, kayak rasa pede. Wah, udah baca berita pede, udah tahu nih, oh begini nih, oh begini nih, begini. Nah, dia nggak tahu apa yang terjadi di situ, apa data yang valid, apa yang mungkin pihak-pihak yang berkaitannya apa. Nah, orang Indonesia itu kebanyakannya hanya menonton setengah atau sebentar saja sudah merasa kenapa, apa yang didapat. Dan ini pernah gue bahas di video sebelumnya, dan ini yang disebut sebagai validasi ya. Jadi dia mendapatkan validasi dari orang bahwasanya, wah gue tahu nih beritanya nih, wah gue selalu update orangnya nih, oh gue selalu begini orangnya. Padahal apa ya, validasi itu kan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang berbentuk dan itu sifatnya abstrak. Kenapa disebut abstrak? Karena dia tidak ada batasan, tidak ada bentuk, tidak ada mungkin waktu lamanya dan sebagainya. Dan itu bersifat apa? Bersifat apa ya? Ya sesuai ini orang aja lah, sesuai opini orang. Misalnya si A bikin postingan, terus si B suka, oh setuju dengan idenya, itu kan dapat validasi jatuhnya. Nah, orang kita kebanyakannya nonton video setengah, langsung, wah, oh begini. Nah, langsung komentar, ketik. Dia nggak tahu apa artinya, kasusnya apa. Kadang juga kita tuh ada loh orang nanya, tapi dia padahal pertanyaan yang ditanya itu udah ada jawabannya di postingan itu. Nah, kenapa? Karena kita tidak pernah membaca, tidak pernah berliterasi. Literasi itu kan membaca, memahami ya. Nah, orang itu begitu, dia nggak paham apa yang disampaikan oleh poster tersebut, oleh postingan tersebut. Dia hanya berkomentar taunya. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Orang di sosial media itu punya kebebasan. Oh, gue bebas nih mau ngapain, karena emang kita bahwasannya filter atau pembatasan sosial media itu memang hampir nggak ada, nol privacy, nol. Sosial media itu hampir semuanya video-video apapun ada, dari yang edukasi sampai video-video joget-joget nggak jelas tuh ada. Karena media sosial sekarang hampir tidak ada filter atau privacy atau pembatasan terhadap konten-konten yang tidak layak ditonton, konten-konten yang menyebarkan mungkin hal-hal negatif. Nah, orang nganggapnya dengan hal seperti itu, dengan lingkungan dan sistemnya seperti itu, dia nganggap, oh bebas nih, gue mau ngapain aja. Dia ngepost komentar, wah kerjanya nggak bener, oh begini, dan dia nggak tahu kasusnya apa. Kenapa ini harus ditekankan? Kita sebagai pengguna, negara Indonesia itu termasuk pengguna sosial media terbesar ya, hampir setiap hari ya. Ini nggak usah kita inilah, kita coba lah lihat sekeliling kita, lihat dah. Apalagi gue tinggal di Jakarta itu, kadang kalau ngelihat orang akan di Transum ya, dimanapun tuh hampir buka IG lah, buka TikTok lah, buka Facebook lah, buka WA lah. Itu fakta lapangan seperti itu ya. Karena memang faktanya kalau kita lihat langsung, orang itu hampir 24 jam, enggak 24 jam sih, pokoknya setiap hari itu tanpa skip sosial media, kecuali mati lampu sama nggak ada internet. Tuh, internet mati nih seluruh Jakarta misalnya, nggak ada listrik, udah tuh orang nggak bakal ngakses internet, nggak bisa ngakses sosmed maksudnya. Kalau selagi internet dan listrik itu masih ada, orang pasti akan mengakses sosial media, pasti. Nah, kita sebagai ini ya bijak aja, jadi nggak usah merasa kita itu tahu. Kita cukup ngasih aja opini atau mungkin pendapat kita perihal postingan yang dipostingnya, dan nggak usah ngegas dan mungkin kata-katanya nggak sopan kayak apalah gitulah, nggak usah lah ya. Cukup kita beri pendapat, tapi dengan yang sopan dan mungkin masuk akal lah ya. Kadang orang tuh ada yang sopan, tapi kadang nggak masuk akal pendapatnya. Rangka berpikir kita tuh harus diubah. Pola pikir itu diubah terhadap sesuatu yang muncul, atau ada fenomena baru, atau norma atau apa ya, fenomena sosial yang baru lah misalnya, atau kasus-kasus yang mungkin jarang orang tahu tiba-tiba muncul ke permukaan dan orang anggapnya itu apa sih. Oke, jadi itu kita harus terus membaca, terus literasi kita ditingkatkan lagi, dan sekian.